Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah 3 kali tag video gagal, akhirnya saya membacakan lagi. Ini dia analisis strategi komunikasi internal PT Gojek Indonesia, disusun oleh saya sendiri, Muhammad Feji Deviana Buntuan, dengan NIM 0242316987, disusun buat memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah komunikasi organisasi yang dipimpin oleh Pak Marwan, Dr. Marwan SAG SHPM MA. Ini ada kata pengantarnya. Puji syukur dari saya untuk kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat nyelesain makalah yang berjudul analisis strategi komunikasi internal PT Gojek. Pastinya juga saya menyusun makalah ini dengan pendekatan analisis KDCA sesuai yang diperintahkan oleh Pak Marwan, dan juga menggunakan metode pastel, SWOT, dan diagram Fishbone hingga kerangka pohon masalah yang ditransformasikan jadi pohon solusi. Nah, ini ada daftar isinya. Dari bab 1, pendahuluan, mengisikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan juga, dan manfaat. Bab kedua, landasan teori dan metodologi KDCA-nya, mencakup teori komunikasi organisasi dan internal public relation, integrasi budaya korporasinya, dan metodologi KDCA-nya. Bab 3 ada analisis lingkungan eksternal atau PESTEL, ada faktor-faktornya banyak dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Bab 4, analisis posisi strategis internal atau SWOT, pastinya strength, weakness, opportunity, threats. Bab 5, analisis akar. Bab 6, pemetaan logika. Bab 7, program solusi. Dan bab terakhir atau bab 8 yaitu penutup. Nah, ini ada pendahuluan, latar belakang masalahnya. Komunikasi internal ini merupakan pilar utama dalam mempertahankan stabilitas produktivitas satu organisasi. Daerah koperasi modern yang berbasis teknologi tinggi, fungsi komunikasi internal pastinya sangat amat penting dan krusial ya teman-teman. Nah, PT Gojek Indonesia ini merupakan contoh representatif dari entitas bisnis yang memiliki kompleksitas organisasi yang luar biasa. Nah, terbukti dengan Gojek ini secara resmi ngelakuin aksi korporasi berupa merger dengan raksasa e-commerce Tokopedia pada Mei 2021. Itulah mengapa ketika kita masuk Tokopedia terdapat menu untuk GoPay, yang dimana GoPay merupakan salah satu bagian dari Gojek. Dan sebaliknya, ketika kita buka Gojek, kita bisa saja dialihkan ke Tokopedia apabila ada belanjaan yang memang dikhususkan barang-barang di Tokopedia. Nah, ini ada rumusan masalahnya, ada 5. Bagaimana faktor-faktornya, bagaimana rancangan solusinya, bagaimana skemanya, dan lain-lain. Ini ada tujuan penulis atau tujuan saya sendiri, yaitu untuk menganalisis, untuk memetakan kondisi faktualnya gimana secara internal dan eksternal, untuk mendeteksi dan menguraikan akar penyebab disintegrasi budaya informasi, untuk memvisualisasikan dampak, dan yang terakhir untuk menyusun rekomendasi program. Pastinya semua dikumpulkan atau disusun menggunakan metode-metode sesuai permintaan Pak Marwan, yaitu pakai SWOT, pakai pastel, pakai Fishbone, dan juga pakai KDCA. Nah, ini ada manfaatnya, ada 2, manfaat teoritis dan praktis. Teoritisnya mengasih kontribusi ilmiah bagi perkembangan studi ilmu komunikasi, dan praktisnya jadi bahan masukan buat public relation-nya PT Gojek. Nah, ini ada bab 2, landasan teori dan metodologikanya. Ini termasuk mencakup integrasi budayanya itu gimana, terus teori komunikasi organisasinya dalam internal public relation-nya kayak gimana, dan metodologi KDCA-nya. Nah, ini kita masuk ke bab 3, ada analisis lingkungan eksternal atau PESTEL. Mereka tuh punya faktor-faktor PESTEL pastinya, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, teknologi, lingkungan, dan yang terakhir hukum. Nah, ini nih ada dimensi PESTEL-nya. Dari politik pertama dulu, pengaruh eksternalnya itu kebijakan digitalisasi nasional dan regulasinya. Nah, dari internalnya itu perlu disemenasasi atau diadaptasi cepat arah kebijakannya supaya operasional di lapangan itu tetap selaras dan kondusif.
Dari dimensi ekonominya, tekanan kinerja selama IPO, dan kebutuhan efisiensi biayanya. Nah, terus ada tuntutan transparansi pesan, terus ada sosial, terus ada teknologi, lingkungan, dan hukum. Gitu. Ini masuk ke bab selanjutnya, SWOT. Kekuatannya itu mereka tuh berakar pada budaya organisasinya. Jadi kalian kalau masuk tuh bukan kayak aplikasi-aplikasi pada umumnya, tapi dia kayak, "Hai Marwan, apa kabar Marwan? Kamu makan apa hari ini Marwan?" Seperti gitu contohnya. Karena itu pendekatan secara psikologis dari aplikasi terhadap kita pengguna. Ada kelemahannya, yaitu saking canggihnya teknologi ini, informasinya suka overload atau berlebihan. Jadi pihak dari mereka itu harus sering-sering secara detail memastikan atau mengaudit informasinya itu benar apa enggak gitu. Nah, ini ada peluangnya. Pastinya perkembangan teknologi analitik data memberikan peluang besar divisi komunikasi. Ancamannya yaitu yang karena gak ada ruang untuk memberikan klarifikasi atau ngasih masukan dari, bukan ngasih masukan, ngasih celaan juga, kayak ngasih saran kepada Gojek. Jadi karyawannya tuh kebanyakan speak up-nya di Twitter, di Thread, di Telegram. Bahkan ancamannya juga termasuk ada beberapa Gojek yang dimanfaatkan dan dijadikan bahan konten seksual seperti yang dilakukan oleh salah satu orang yang tidak bertanggung jawab, seperti dosen di UPN. Asik. Nah, Gojek juga kasihan, jadi jaketnya tuh dilihat oleh orang-orang digunakan untuk prank Gojek gitu. Sebenarnya itu hal yang mungkin disenangi oleh para pria Gojeknya. Cuman kan itu bisa menyebabkan integritas dari Gojeknya menurun pastinya. Nah, ini ada matriks posisi strategi SWOT ya. Bab selanjutnya ini analisis fishbone diagramnya, ada kategori-kategorinya ya. Ini ada pemetaan logikanya, kausalitasnya dari pohon masalah, dan saya sudah transformasikan jadi pohon solusi. Bayangkan itu bisa transformasi. Dan bab ke-8 ya ini 7. Program solusi strategis berbasis siklus KDCA. Ini ada beberapa tahapnya, harus dibaca secara detail, namun karena saya sekarang nggak keburu jadi tidak akan saya bacakan dulu. Lebih baik bapak-bapak atau ibu-ibu, adik-adik yang di sana di mana baca, karena ini sangat amat penting. Penutupnya, analisis lingkungan eksternal Pestel menunjukkan bahwa tuntutan transparansi ekonomi pasca Gojek menjadi EPO itu penegakan hukum UU-nya atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadinya harus lebih ketat dan regulasinya harus jelas. Meskipun Gojek memiliki kekuatan, pastinya mereka punya kelemahan. Nah, kelemahannya itu menurut saya lebih beresiko daripada itunya lah pokoknya. Nah, ini ada daftar pustakanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow atau ikuti atau perdalamlah ilmu dari Dr. Marwan SHGAG SHPM. Terima kasih. Saya sebagai Muhammad Fajri Divena Buntuan dengan NIM 024 23 14 6987 sudah menyusun ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak pemimpin kita Dr. Marwan dalam matkul komunikasi organisasi, program studi, manajemen informasi dan komunikasi Sekolah Tinggi Multimedia 2026. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, comment, and subscribe.